Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Ismet Paradis, Branch Manager Equity World Futures. Ya, Pak Ismet, seperti apa volume transaksi perdagangan komoditas untuk pekan ini? Baik, untuk volume transaksi di komoditas pekan ini ada 3 atau 4 yang mengalami penurunan, rata-rata ada di kopi mengalami penurunan, kemudian olin juga mengalami penurunan. Yang terbanyak di sini adalah gold, ada mengalami penurunan sebanyak 27.200 lot. Oke, gold yang masih menjadi rekomendasi untuk safe haven saat ini, begitu ya? Betul sekali, kelihatan banget dari jumlah volume transaksinya. Oke, untuk harga emas sendiri hari ini bergerak di kisaran berapa, Pak Ismet? Hari ini 1920 sampai dengan 1970-an. Oke, ini mengalami penurunan? Betul, kalau untuk hari ini ada kenaikan dibandingkan kemarin sebanyak 8 sampai 10 dolar ya, per troy ounce-nya. Oke, baik. Dan komoditas apa lagi yang terbanyak ditransaksikan atau mengalami penurunan dibandingkan pekan lalu kalau bisa di-breakdown? Untuk breakdown mengalami penurunan seperti kopi Arabica dan Robusta, itu mulai dari yang terkecil untuk minggu lalu volumenya 1.141 lot dan hari ini sampai dengan jam 2 siang hanya 608 lot. Kemudian kopi Robusta itu juga mengalami penurunan sebanyak 1.280 lot, kemudian Olain 1.295, tidak jauh berbeda dengan kopi Robusta, dan gold mengalami penurunan 27.200 lot. Oke, kalau kita lihat pergerakan selain pergerakan harga emas global begitu, apa yang juga mempengaruhi harga emas di tanah air saat ini? Bagaimana dengan supply dan demand-nya? Baik, untuk di tanah air sendiri, saat ini harga emas termasuk harga yang sangat tinggi, sehingga transaksi yang lebih banyak dilakukan di tanah air untuk terutama pemegang fisik itu melakukan transaksi jual. Tetapi ada kendala untuk fisik di tanah air, beberapa gerai dan toko emas agak sedikit membatasi untuk membeli kembali atau buyback dari para konsumennya. Baik, lalu bagaimana dengan Olain dan juga kopi? Apakah layak untuk dikoleksi atau seperti apa rekomendasi Anda? Rekomendasi jangka panjang koleksi untuk Olain dan kopi menurut saya lebih ke arah ke arah kopi ya. Karena akhir-akhir ini kopi lebih banyak sekali gerai-gerai kita lihat di tanah air yang sudah buka sampai dengan malam. Di sini kebutuhan akan produksi kopi malah lebih bagus daripada Olain. Oke, jadi kopi bisa dikoleksi dan juga bisa dijadikan rekomendasi untuk pekan ini, begitu ya? Betul Oke, sekali. baik. Untuk peluang harga komoditas hingga akhir pekan ini seperti apa dan sentimen apa yang harus diantisipasi? Ya, meskipun mayoritas mengalami penurunan volume transaksi, beberapa komoditas yang unggulan, di sini satu peristiwa penting untuk ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh dunia itu pada tanggal 27 Agustus 2 hari ke depan itu akan ada yang namanya simposium Jackson Hole yang diadakan setahun sekali. Apakah Ketua Jerome Powell akan mengungkapkan sesuatu yang baru di simposium tersebut? Ini yang lagi ditunggu-tunggu. Para trader juga akan melihat apakah isi tersebut akan berpengaruh besar. Sehingga kemungkinan besar di minggu ini pergerakan emas dan beberapa komoditas yang lain akan mengalami volatile. Untuk level psikologi tetap dipertahankan angka 2.000 US dollar per troy ounce, tidak akan lebih banyak bergerak daripada itu. Kemudian untuk level low-nya saya rasa masih ditahan di 1.900 US dollar per troy ounce. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismet untuk informasinya dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.